Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Inasir Kusuma dengan NPM 202103-105 dari Prodi Pendidikan Masyarakat kelas C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis pendidikan luar sekolah beserta kurikulumnya untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah identifikasi kebutuhan belajar kurikulum. Sebelum saya menjelaskan tentang jenis-jenis pendidikan luar sekolah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian need assessment atau analisis kebutuhan. Apa itu analisis kebutuhan? Analisis kebutuhan merupakan suatu cara atau metode untuk mengetahui perbedaan antara kondisi yang diinginkan atau seharusnya, should atau ought to be, atau bisa juga diharapkan dengan kondisi yang ada atau what is. Kondisi yang diinginkan seringkali disebut dengan kondisi ideal, sedangkan kondisi yang ada seringkali disebut juga dengan kondisi yang real atau nyata. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis pendidikan luar sekolah beserta kurikulumnya. Menurut Philip Jacobs, pendidikan luar sekolah adalah setiap kegiatan pendidikan yang terorganisir yang diselenggarakan di luar sistem formal, baik tersendiri maupun merupakan bagian dari suatu kegiatan yang luas yang dimaksudkan untuk memberikan layanan kepada sasaran pendidik tertentu dalam rangka mencapai tujuan-tujuan belajar. Pendidikan luar sekolah dibedakan menjadi dua bagian, yaitu pendidikan non-formal dan pendidikan informal. Yang pertama, pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah kegiatan terorganisir yang sistematis di luar sistem persekolahan yang dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu dalam mencapai tujuan belajarnya. Pendidikan non-formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan non-formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Adapun ragam program pendidikan non-formal meliputi pendidikan sebagai berikut. Yang pertama ada pendidikan kecakapan hidup. Pendidikan kecakapan hidup merupakan pendidikan kemampuan, kesanggupan, dan keterampilan yang diperlukan oleh seseorang untuk menjalankan kehidupan. Tujuan pendidikan kecakapan hidup adalah menyiapkan peserta didik agar yang bersangkutan mampu, sanggup, dan terampil menjaga kelangsungan hidup dan perkembangannya di masa yang akan datang. Yang kedua ada pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non-formal, ataupun informal. Yang ketiga ada pendidikan kepemudaan. Pendidikan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para remaja atau pemuda. Dengan adanya pelatihan kepemudaan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dalam rangka meningkatkan kualitas dan pengembangan potensi diri. Yang keempat ada pendidikan pemberdayaan perempuan. Pendidikan ini biasanya dilaksanakan dalam berbagai bentuk. Pada dasarnya ialah untuk meningkatkan kualitas perempuan baik dari aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik. Yang keempat ada pendidikan keaksaraan. Jenis program pendidikan keaksaraan ini berhubungan dengan populasi sasaran yang belum dapat membaca dan menulis. Dulu program ini dikenal istilah pemberantasan buta huruf atau PBA. Sekarang program keaksaraan ini terkenal dengan istilah kursus pengetahuan dasar atau KPD. Targetnya ialah terbebasnya populasi sasaran dari buta huruf, buta tulis, buta pengetahuan umum, dan buta bahasa Indonesia. Yang kelima ada pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja. Pendidikan ini lebih cenderung kepada program-program yang sifatnya aplikatif untuk menambah atau memperdalam keterampilan-keterampilan baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun di lingkungan kerja. Yang ketujuh ada pendidikan kesetaraan. Program ini diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin menyetarakan pendidikannya seperti pendidikan formal. Biasanya dalam hal ini adanya paket A untuk SD, paket B untuk SLTP, dan paket C untuk SLTA. Adapun satuan pendidikan non-formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim. Yang kedua ada pendidikan informal. Pendidikan informal adalah proses yang berlangsung sepanjang usia.
sehingga setiap orang memperoleh nilai, sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang bersumber dari pengalaman hidup sehari-hari, pengaruh lingkungan, pengaruh kehidupan keluarga, hubungan dengan tetangga, lingkungan pekerjaan dan permainan, pasar, perpustakaan, dan media massa. Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Yang pertama ada pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non-formal, ataupun informal. Pendidikan anak usia dini berbentuk taman kanak-kanak atau Raudatul Atfal. Taman kanak-kanak adalah pelayanan pendidikan anak usia dini, terutama disediakan untuk usia anak 4-6 tahun. Adapun Raudatul Atfal menekankan pada pengajaran agama Islam. Yang kedua ada kelompok bermain atau KB. Kelompok bermain menyediakan pendidikan untuk anak usia 2-6 tahun. Tetapi di daerah perkotaan, kelompok bermain cenderung untuk kelas junior, yaitu untuk anak usia 2 dan 4 tahun. Sedangkan usia 4-6 tahun di TK atau RA. Penekanannya pada kegiatan bermain. Bagi daerah yang tidak ada TK atau RA, kelompok bermain semata-mata nama dari pelayanan pendidikan setengah hari untuk anak 2-6 tahun. Ketiga, ada Taman Penitipan Anak atau TPA. Taman Penitipan Anak menyediakan pendidikan untuk anak usia 3 bulan sampai 6 tahun. Taman Penitipan Anak dibangun dekat tempat kerja orang tua, tapi di daerah perkotaan lama-lama menjadi kegiatan pendidikan menyediakan kebutuhan mendidik dan merawat untuk ibu-ibu pekerja yang berpenghasilan tinggi. Sementara di pedesaan, fungsi kekeluargaan anak masih dominan. Keempat ada posyandu. Posyandu pada dasarnya merupakan pusat kesehatan masyarakat di mana ibu-ibu hamil dan menyusui datang untuk menerima perawatan kesehatan, misalnya gizi tambahan, imunisasi, dan lain-lain untuk diri mereka dan juga anak mereka. Sekarang mulai berubah menjadi pusat pelayanan yang lebih luas untuk ibu-ibu di mana mereka datang 2 kali sebulan, bukan saja untuk menerima perawatan kesehatan, tetapi juga untuk belajar tentang orang tua yang memberikan pelayanan pada anak-anaknya, khususnya anak usia dini. Yang kelima ada Bina Keluarga Balita atau BKB. Tujuan utama dari BKB adalah untuk menyediakan pada ibu-ibu informasi mengenai keterampilan orang tua, bagaimana membesarkan dan mengawasi perkembangan fisik, emosi, intelektual anak usia dini. BKB sekarang disatukan dengan posyandu yang menekankan kembali fungsi menjadi orang tua nantinya yang bisa melayani anaknya yang masih usia dini. Baik posyandu maupun BKB dilakukan oleh kader-kader yang terlatih. Yang kelima ada pendidikan kedinasan. Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintah non-departemen. Pendidikan kedinasan berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai negeri suatu departemen atau lembaga pemerintah non-departemen. Pendidikan kedinasan diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal maupun non-formal. Yang keenam ada pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan. Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non-formal maupun informal. Yang ketujuh ada pendidikan jarak jauh. Pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler. Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler. Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan. Dan yang terakhir ada pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan
Pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil dan atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.